yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku. Tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan, katakan, walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatang, semua mendatangkan kebaikan bagiku Tuhan, kebaikan bagiku. Katakan, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Mari sama sekali lagi katakan dengan iman, aku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Katakan, walaupun takkan mudah Tuhan, tapi kami percaya Yesus. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan, semua mendatangkan kebaikan. Mari bersama katakan, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi dengan iman katakan, tak pernah ku ragukan janjimu. Haleluya. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragukan janjimu, tak pernah ku takutkan hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersehati
memuji Tuhan kita yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Oleh perkasa Tuhan, mari bersama nyanyikan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari memuji Tuhan. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakan kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, amin, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Mari bangkit berdiri, kita katakan, sebab Tuhan kita Maha Besar. Haleluya. Sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan
lagi sebagai ucapan syukur kita. Kita katakan terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, Allah yang berkuasa. Haleluya. Yang berkuasa selama, terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selama. Terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 5. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada 3 mujizat Tuhan Yesus yang dicatat di Injil Matius pasal 5. Yang pertama, orang kerasukan setan legion dilepaskan dan menjadi waras. Yang kedua, anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Dan yang ketiga, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sembuh seketika tatkala ia menjamah jubah Yesus. Semua kasus ini adalah kasus yang sudah tidak ada obatnya. Secara manusia sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk beroleh kesembuhan atau kelegaan. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka semua beroleh kelegaan. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Walau orang yang dirasuk roh jahat itu sangat menderita, disiksa oleh roh jahat, namun tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Dan dia sendiri juga sudah tidak bisa berdoa memohon kelepasan dari Tuhan Yesus. Secara manusia, orang yang dirasuk oleh setan legion ini tinggal tunggu mati saja. Karena Yesus terlambat, anak perempuan Yairus bahkan sudah sempat meninggal dunia. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka semua beroleh kesembuhan dan kelegaan. Orang yang dirasuk oleh setan legion dilepaskan dan menjadi waras. Anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sembuh seketika tatkala ia menjamah jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Adakah di antara kita yang juga pernah mengalami jalan buntu? Sejauh kemampuan manusia, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mungkin ada penyakit yang secara ilmu kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan. Mungkin ada usaha yang sudah bukan zamannya lagi. Misalnya usaha tambal ban sepeda di Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa diandalkan untuk mencukupkan keperluan keluarga. Becak sudah dilarang di Jakarta. Keterampilan lain tidak ada. Modal usaha juga kurang. Mungkin ada anak yang memberontak, semakin ditegur, semakin membangkang, dan sebagainya.
bila kita menghadapi jalan buntu seperti ini, ingatlah, dijamah oleh Tuhan Yesus. Yang dirasuk roh jahat tidak bisa terus dirasuk roh jahat. Yang sudah mati tidak bisa tetap mati. Bila kita berhadapan dengan jalan buntu seperti ini, ingatlah, dijamah oleh Tuhan Yesus yang pendarahan tidak bisa terus pendarahan. Mereka semua beroleh kelepasan dan kelegaan. Firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jalan buntu bukanlah saat untuk berputus asa. Jalan buntu adalah saat untuk berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Di belakang saya ada foto Pendeta Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris yang melayani sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Banyak orang menerima mujizat kesembuhan dari rupa-rupa penyakit ketika didoakan oleh Pendeta Smith Wigglesworth. Beberapa bahkan dibangkitkan dari kematian. Seringkali Pendeta Smith Wigglesworth berkata bahwa kita berada dalam keadaan yang terbaik untuk menerima mujizat dari Tuhan bila sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali Tuhan. Pada waktu itulah jeritan hati kita tulus berharap hanya kepada Tuhan saja. Pada waktu itulah kita akan mengalami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Mari kita lihat sekarang bagaimana cara kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Ketiga orang ini menerima mujizat dengan cara yang berbeda-beda. Yairus memohon Yesus menyembuhkan anaknya. Perempuan yang sakit pendarahan beriman bahwa asal dia menjamah jumbai jubah Yesus, pastilah dia sembuh. Sedangkan orang yang dirasuk oleh setan legion sudah tidak bisa berharap, sudah tidak bisa meminta, tinggal pasrah menerima nasib malang. Tetapi semuanya menerima mujizat dari Tuhan Yesus dan beroleh kelegaan. Kita tidak boleh membatasi Tuhan bahwa karena orang lain menerima mujizat dengan cara tertentu, maka semua orang harus menempuh cara yang sama bila ingin menerima mujizat Tuhan. Hanya karena ada orang yang disembuhkan Tuhan tanpa pertolongan dokter dan ilmu obat-obatan modern, tidak berarti bahwa ini satu-satunya cara Tuhan bisa dan boleh bekerja. Mari kita teliti bagaimana ketiga orang ini menerima mujizat dari Tuhan. Cara pertama adalah dengan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Hasilnya, Yesus mengabulkan permohonan Yairus dan pergi bersama dia untuk menyembuhkan anaknya. Iman Yairus sempat goyah sewaktu dia menerima kabar dari rumahnya bahwa anak perempuannya sudah meninggal. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Anak perempuan Yairus yang sudah meninggal dunia dibangkitkan dari kematian ketika Yairus minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu.
Tuhan Yesus berjanji bahwa apapun yang kita minta kepadanya, Dia akan melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan Yesus ingin sukacita kita menjadi penuh ketika kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Karena itu Dia menyuruh kita untuk berdoa dalam namanya. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita minta mujizat yang kita perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bertekun di dalam doa sampai kita menerima mujizat yang kita perlukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara kedua orang menerima mujizat adalah dengan sudah tidak minta lagi, tetapi langsung bertindak sesuai iman yang ditaruh Tuhan di hati kita. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sudah tidak minta lagi, tetapi langsung bertindak sesuai iman yang telah ditaruh oleh Tuhan di hatinya, dan dia menjadi sembuh seketika itu juga. Kita baca dalam firman Allah, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari mana datangnya iman semacam ini? Alkitab mencatat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Berita-berita yang didengarnya tentang Yesus membangkitkan iman dalam hatinya, sehingga dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu sebabnya penting sekali bagi setiap orang yang ingin menerima mujizat dari Tuhan untuk rajin membaca Alkitab. Sementara kita membaca Alkitab, iman untuk menerima mujizat akan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Bila iman semacam ini sudah ada, waktunya telah tiba bagi kita untuk bertindak. Dan bila kita bertindak berdasarkan iman yang telah Tuhan taruh di dalam hati seperti ini, dan bila kita bertindak berdasarkan iman yang telah Tuhan teguhkan dengan 2 atau 3 ayat Alkitab, kita akan menerima mujizat yang kita minta dari Tuhan. Karena itu, mari kita rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Bila kita menyediakan waktu sekitar 15 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Bila kita menyediakan waktu sekitar 7 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 2 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Untuk menolong saudara bisa selesai membaca Alkitab tiap 2 tahun sekali, gereja kita telah menyusun daftar bacaan Alkitab harian yang kita sebut Tiba 7 atau tertib baca Alkitab 7 menit. Buku ini dapat diperoleh secara gratis di lobi gereja atau dengan menghubungi kantor gereja. Saudara boleh memilih akan membaca Alkitab 4 pasal sehari atau sekitar 15 menit setiap hari, atau 2 pasal sehari atau sekitar 7 menit setiap hari. Yang penting saudara tertib membaca Alkitab setiap hari, supaya firman Allah yang kita baca membangkitkan iman untuk menerima mujizat dari Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar.
Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Bila kita sudah pernah menerima mujizat Tuhan Yesus, mari kita saksikan agar orang lain juga dibangkitkan imannya. Di gereja kita, kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan tersedia di doa bersama pada hari Jumat atau di pentas-pentas. Mari kita saksikan juga kebaikan Tuhan kepada teman dan tetangga kita, supaya mereka mendengar bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar bagi setiap jalan buntu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Karena pendarahan yang dideritanya, menurut hukum agama Yahudi, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini menjadi najis. Apapun yang dijamahnya menjadi najis. Dibutuhkan iman yang mantap bagi perempuan ini sampai berani menjamah jubah Yesus. Dari mana datangnya iman semacam ini? Alkitab mencatat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berita-berita yang didengarnya tentang Yesus membangkitkan iman di hatinya, bahwa walaupun agama Yahudi menganggap dirinya najis, namun Tuhan Yesus pasti bersedia menerima dirinya apa adanya. Karena itu dengan mantap dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Barangkali ada di antara kita yang hadir hari ini merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin karena dosa yang pernah kita lakukan, sulit bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan bersedia mengampuni dosa kita. Sukar bagi kita untuk percaya bahwa Allah masih mau mengabulkan doa kita. Bila demikian, percayalah kepada firman Allah yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila kita melakukan satu hal, yaitu mengaku dosa, maka Allah akan melakukan dua hal, yaitu mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya, Allah memperlakukan kita seperti kita tidak pernah berdosa kepadanya. Firman Allah berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara ketiga, orang menerima mujizat adalah dengan semata-mata karena kasih karunia Allah. Orang yang dirasuk setan legion di Gerasa itu begitu gila sehingga sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jangankan minta, berharap saja sudah tidak bisa. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang-orang yang sekampung dengan dia sudah angkat tangan. Mereka pikir sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong orang ini. Mereka membiarkan dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit
sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Murid-murid Yesus juga berpikir orang ini sudah tidak mungkin ditolong. Tidak ada di antara mereka yang memohon kepada Tuhan Yesus untuk berbuat sesuatu. Pada waktu orang yang dirasuk roh jahat ini dibiarkan semua orang untuk terus menderita dalam keadaannya tanpa diminta, tanpa disangka-sangka, Tuhan Yesus datang dan bertindak mengusir roh jahat dari orang Gerasa ini, dan dia menjadi waras. Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Hasilnya mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka tanpa diharapkan, tanpa diminta, semata-mata karena belas kasihannya. Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasuk roh jahat ini dan dia menjadi sembuh. Terpujilah kasih karunia-Nya. Beberapa orang di antara kita juga mungkin seperti orang yang dirasuk setan ini. Kita tidak punya iman. Orang di sekitar kita juga tidak punya iman. Kita tidak punya apa-apa yang bisa memberi kelegaan. Mungkin anggota keluarga kita yang menderita sudah tidak sadarkan diri, sudah tidak bisa memohon kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun, kuasa dan kasih Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh ketidakmampuan manusia. Kasih Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ketidakmampuan manusia untuk berseru kepadanya. Kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ketidakmampuan manusia untuk berseru kepadanya. Firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, mari kita tetap mencari Tuhan. Sebab Tuhan baik, tak berkesudahan kasih setia-Nya. Dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Amin. Mari kita bersama katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bersama katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Katakan Yesus.
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Mari bersama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. sekali lagi mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat tangan kita, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi dengan sungguh katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang hanya Kau yang layak, Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Mari kita sembah Dia. Kau Allah yang besar. Mari katakan, Kau Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Allah yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami, pembela kami, Allah yang menyembuhkan kami dengan bilur-bilur Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Seperti Yairus, kita dapat memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu.
seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita dapat bertekun dalam membaca Alkitab sehingga berita-berita tentang Yesus membangkitkan iman di hati kita untuk menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu, seperti orang yang dirasuk setan di Gerasa. Walau kita sudah merasa sama sekali tidak berdaya, kita dapat serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus, sebab Ia yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa bila kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan Allah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampunilah kami bila kami pernah menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampunilah kami bila kami pernah tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampunilah bila kami pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah tidak menghormati orang tua. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, perselisihan, iri hati, dan dengki. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampunilah kami ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, dan menjadi saksi dusta atau memfitnah orang. Ampuni kami Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa serakah, menginginkan dan atau mengambil milik orang lain secara tidak sah. Ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk yang pernah menimpa kami dan keturunan kami karena dosa-dosa ini, kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang kuat, semua roh jahat yang pernah bekerja mengganggu kami karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai terjadi terobosan rohani di mana iman dari sorga ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kami, dan kami tahu dan percaya bahwa kami sudah menerima jaminan dari Tuhan bahwa apa yang kami minta telah dikabulkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami untuk bertekun dalam membaca, menghafalkan, merenungkan, dan mematuhi firman Allah sampai terjadi terobosan rohani di mana ada ayat Alkitab yang diurapi oleh Tuhan begitu rupa sehingga kami tahu dan percaya bahwa kami sudah menerima jaminan dari Tuhan bahwa apa yang kami minta telah dikabulkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami untuk berani dan rela menyaksikan kebaikan dan kelegaan yang kami terima dari Tuhan, sehingga orang lain juga menjadi lapar dan haus untuk mencari pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Kami juga berdoa, tolonglah ya Bapa, selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu.
Penuhkan rumah tangga anak-anakmu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka selesaikan sekolah, selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Kami mohon ya Bapa, agar mereka yang ingin melanjutkan pendidikan kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Bukalah pintu-pintu pertolongan bagi yang ingin melanjutkan pendidikan sehingga bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari perlahan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Kami minta ya Bapa, Engkau mengadakan mujizat, memberikan anak-anak kepada anak-anak-Mu yang merindukan keturunan. Mari Tuhan Yesus, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit, sembuhkan setiap jiwa dan roh yang sakit, bebat setiap hati yang terluka. Adakan mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh pemberontakan, roh kemarahan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, bertakut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan bentuk laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan bentuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan jajiman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya
dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku. Saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi manusia. Saya percaya. Yesus mati di kayu salib. Untuk menjalani hukuman dosa. Menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Menyatakan kebaikannya padaku.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Engkau tak beserta. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati. Denganku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu yang bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu
jauh